Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tema kita hari ini, aku ini hamba Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria menerima kabar sukacita. Peristiwa yang sangat agung dan penuh kegembiraan karena berkaitan dengan karya keselamatan dan penebusan umat manusia. Bunda Maria, wanita yang sangat sederhana itu, dipilih oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam merealisasi proyek keselamatan. Bacaan hari ini menampilkan peristiwa penyampaian kabar gembira itu, bahwa seorang malaikat datang kepada Bunda Maria dan mengabarkan rencana penebusan bagi manusia dari Allah. Bunda Maria yang tulus hati merendahkan diri serta penuh iman menjawab panggilan itu, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebuah jawaban penuh penyerahan diri seorang hamba yang bersedia dan setia untuk melaksanakan kehendak Allah bagi keselamatan manusia dan ciptaannya. Aku ini hamba Tuhan. Sikap dasar sebagai hamba inilah yang menyanggupkan Maria diikut sertakan dalam misteri agung penyelamatan Allah. Sebagai seorang hamba yang ada dalam diri Maria hanyalah fiat voluntas tua, jadilah kehendakmu. Sepertinya begitu sederhana, namun inilah sikap dasar yang untuk seterusnya akan mendasari hidup Maria sampai menyaksikan putranya menderita sengsara dan wafat di salib. Bunda Maria adalah Bunda Kristus, sekaligus menjadi Bunda kita yang senantiasa menyertai kita. Ia tahu apa yang menjadi kesulitan kita, kegembiraan kita, apapun yang kita alami, Dia tahu. Bunda Maria adalah Bunda teladan iman dan gambaran sempurna seorang beriman.
Maria tampil mewakili segala ciptaan sebagai manusia yang percaya pada karya Allah. Maria percaya bahwa janji Allah dalam dirinya akan terlaksana. Kepercayaan itu membuka pintu bagi dunia untuk mengenal kasih Allah yang luar biasa dalam diri Yesus. Bersama Maria kita diajak untuk percaya, meski terkadang untuk percaya itu tidak mudah. Terkadang problem hidup, penderitaan dan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita menggoda iman kita untuk tidak percaya pada kasih Allah. Saudara terkasih, sebagai putra dan putri Maria, kita harus mengikuti teladannya. Kita harus membagi sukacita dan kegembiraan kepada sesama yang lain. Di dalam kehidupan ini, banyak orang mengalami penderitaan. Ada macam-macam penderitaan, kelaparan, penindasan, kekerasan, penganiayaan, penolakan, pengungsian, bencana alam, dan lainnya. Dalam situasi itulah orang membutuhkan sapaan kasih, kunjungan kasih, dan uluran kasih dari kita. Dengan cara demikian, kita sedang mempraktikkan berbagi kasih dan sukacita serta kegembiraan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Kita harus memiliki satu prinsip solider, yaitu kegembiraan dan sukacita mereka adalah kegembiraan dan sukacita kita. Duka cita dan kecemasan mereka adalah duka cita dan kecemasan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.